langsung masuk koran. Langsung masuk koran. Itu yang paling berkesan. Cie, 2, 3. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami dapat hadir kembali di tengah sahabat Bawaslu semua dalam acara Carita Bersama. Carita Bersama hari ini kita akan membahas tentang kesekretariatan di Bawaslu Kabupaten Agam. Alhamdulillah telah datang teman-teman staf dari Bawaslu Kabupaten Agam, yaitu Ibu Ferawati dari staf keuangan dan Bapak Randy Oktavianda dari staf penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fer, Randy sudah datang untuk acara Cerita Bersama kita kali ini. Kita akan membahas tentang kesekretariatan kita. Kita kan sudah berkeluarga di Bawaslu Agam ini sudah lama. Ceritain dong Kak Fera, Randy, bagaimana awal pertama masuk di Bawaslu Kabupaten Agam ini? Silakan Kak Fer. Terima kasih Giska. Mungkin kalau untuk bergabung, kita sama-sama di 2017 Ya. bergabung di Bawaslu Kabupaten Agam. Cuman sebelumnya udah pernah juga bergabung, tapi waktu itu Bawaslu masih bersifat ad hoc, itu masih Panwaslu. Itu di 2015 Mas Pilkada. pas Pilkada. pilkada. Pas Pilkada 2015 Kak Fer baru Sebelum masuk. pilkada kita udah bergabung juga di pas pemilihan presiden 2014. Jadi Kak Vera dari 2014 sudah terjun di Bawaslu Kabupaten Agam ini di divisi yang samakah atau sudah beda-beda ini Kak Vera? Kebetulan waktu itu di divisi pengawasan. Pilkada juga divisi pengawasan. Pas 2017 perekrutan itu masih Panwas ya. Ya. Itu baru kita ditempatkan di divisi keuangan, di bagian keuangan. 2014 komisioner saya Kak. Komisioner 2014 waktu itu bertiga. Yang Kak Fera divisi pengawasan siapa komisionernya? Ibu Rina Alfira namanya. Yang 2015? Lanjut. Pengawasan Ibu Kamdia. Yes. Dengan Randy sendiri? Baik, terima kasih Kak Giska. Untuk saya sendiri bergabung di Panwas dulu ya. Ya. Panwaslu Kabupaten Agam. Seperti pengawas pemilu Kabupaten Agam itu sama lah dengan Kak Fera. Jadi bukan sama 2014 ya, maksudnya sama di tahun 2017 gitu. Ya. Perekrutan 2017 dapat informasi dari teman bahwasanya ada perekrutan untuk jadi staf di Panwaslu Kabupaten Agam. Sebelumnya kan udah kerja juga gitu kan, cuman karena ini suatu hal yang menarik, yang baru gitu ya, yang barangkali juga sesuai dengan ilmu yang dituntut di kuliah, ada kaitan politiknya gitu ya. Kita tertarik bergabung di Panwaslu Oktober 2017. Terus alhamdulillah kan Panwaslu melalui Undang-Undang 7 tahun 2017 dipermanenkan menjadi Bawaslu Kabupaten Agam. Alhamdulillah kita sampai hari ini tetap bergabung di Bawaslu Kabupaten Agam. Kalau ini Kak Vera, karena sudah ada divisi PHL dulunya pernah, terus sekarang di keuangan, ceritain Kak Vera bagaimana kerjanya. Kan beda itu PHL ke keuangan gitu. Sampai saat ini loh, ceritain tentang tugas kakak di keuangan. Pas ditempatkan di bagian keuangan, sebenarnya di dalam pikiran berarti udah masalah uang. Berkaitan dengan uang semua. Berkaitannya. Cuman sistem kita di Bawaslu kan berbeda. Betul. Kalau untuk waktu awal-awal dulu itu kita staf Bawaslu provinsi yang istilahnya privat. Emang betul nggak tahu apa yang itu namanya buku kas umum. Nah, jadi emang betul privat, kita belajar otodidak lah gitu. Dengan orang provinsi Ya. langsung bagian keuangan juga Ya. ya.
dan Randy sendiri. Ini waktu di divisi penindakan pendidikan pelanggaran, kalau kita bilangnya PP singkatannya, ini dari dulu PP atau baru sekarang PP? Tugasnya itu gimana PP? Baik, terima kasih Kak Giska. Dulu awal masuk di Panwaslu 2017 itu saya itu di divisi SDM, Sumber Daya Manusia. Itu koordinatornya Pak Ketua, Pak Elvis. Itu saya ada 2 orang ketika itu jadi divisi SDM, saya sendiri bersama dengan Zuladli. Sampai dengan tahun 2020 saya pindah ke divisi PP ini baru pilkada kemarin. Pilkada kemarin 2020 sampai tahun pemilu 2019 masih di SDM. Pemilu 2019 masih di SDM, tapi seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kerja kita di Bawaslu itu kan walaupun kita divisi SDM, kita juga harus saling bantu dengan divisi lain, gitu kan? Dan super tim, bukan Nah, superman. Pasti ya, selalu itulah. bilang itu ya. Kalau Kak, ya? bahasa pimpinan kan kolektif kolegial gitu ya. Betul. Jadi walaupun dulu itu divisi SDM, ya juga ikut lah di divisi sengketa ketika ada sengketa dulu. Ya. Di divisi penanganan pelanggaran ketika itu masih Ricci dengan Mariken ikut membantu. Pengawasan awal-awal dulu paling sering ikut pengawasan awal-awal masuk. Justru dulu yang awal-awal itu yang fokus di SDM itu Zul Adli. Saya sendiri lebih sering pergi pengawasan dulu awal-awal. Ke lapangan ya. Ya, karena dulu kita yang divisi teknis 6 orang cuma. Benar. 6 orang kan terbatas gitu kan. Kalau sekarang kan lumayan. Itu pindah ke divisi penanganan pelanggaran itu baru di pilkada 2020 kemarin. Jadi tugasnya Randy itu ada di SDM dan di penindakan pelanggaran. Iya. Nah, waktu di SDM kan udah kata Randy tadi itu bagian hukum juga. Ada juga ya di SDM hukum. Di pendidikan pelanggaran lebih banyak di hukumnya. Itu gimana Randy tugas-tugasnya waktu di PP itu sendiri? Baik, kalau untuk di SDM kan dulu SDM itu lebih kepada administrasi kita di kantor ya. Masalah surat menyurat, surat masuk, surat keluar itu lebih banyak dulu diurus oleh Sizul. Arsipan, surat keluar, surat masuk. Dulu Randy di SDM lebih banyak membuat itu justru surat keluar gitu kan, surat keluar atau membuat laporan pas perekrutan macam. Nah, di divisi penanganan pelanggaran ini kebetulan memang juga sesuai juga dengan latar belakang keilmuan ya, ada kaitannya dengan hukum. Sangat menarik sih sebenarnya. Di divisi penanganan pelanggaran ketika ada penanganan pelanggaran itu memang super sibuk mulai dari penerimaan laporan kalau itu laporan atau mulai dari temuan ya, mulai dari klarifikasi, investigasi sampai pembuatan kajian itu luar biasa sibuknya. Apalagi ketika pilkada itu penanganan pelanggaran kita waktunya cuma 3+2. Maksudnya penanganan pelanggaran itu harus selesai dalam waktu 3 hari. 3 hari kerja, 3 hari kalender. 3 hari kalender. Kalau pilkada 3 hari kalender, memang harus selesai dalam waktu 3 hari. Jika membutuhkan keterangan tambahan dari pelapor, maka bisa ditambah 2 hari lagi. Jadi harus dimaksimalkan dalam waktu 3 hari. Dan itu berapa laporan yang masuk waktu itu? Kalau di pilkada laporan cuma 1. Alhamdulillah cuma 1. Yang banyak itu temuan. Temuan itu di pilkada ada 9. Masya Allah. 9. Alhamdulillah super sibuk. Alhamdulillah ya. Menghuni kantor terus menerus sampai malam kadang. Terwujud juga ya ilmu yang diterapkan dulu di kuliah. Alhamdulillah Kak Gis, senangnya di situ ada ya ilmu yang kita dapatkan ketika kuliah ada aplikasinya di sini. Kak Fe, ada tambahan dong tentang tugasnya Kak Fe sendiri. Kata Kak Fe tadi otodidak dan lanjut bertugas di keuangan sampai saat ini dari 2017 sampai 2022 sekarang. Itu tugasnya yang paling signifikan itu ngapain di keuangan? Bukan kita. Semua kegiatan yang pengawasan dia ada anggarannya. Anggarannya Ya, semua. Pokoknya semuanya
itu yang kita butuhkan di laporan keuangan juga. Karena di dalam RAB-nya itu kan masing-masing divisi itu ada anggarannya gitu. Betul. Cuman kendalanya kita karena satker kita masih di provinsi, Ya. yang kita butuhkan kita harus meminta dulu ke provinsi, baru setelah itu pengajuan ke KPPN, baru bisa dana itu diturunkan ke kabupaten kota. Jadi emang memakan waktu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan mungkin kesannya timelinenya mungkin agak kurang pas sih dengan yang telah kita Mepet-mepet Ya. ya Kak De. Tapi tetap terjalani ya sampai saat ini ya Kak De. Dapat Kak Fili berarti dari Ya. divisi pengawasan pindah ke keuangannya. Oh, tidak pula lagi kan gitu. Sampai saat ini masih di keuangan, alhamdulillah dikasih amanah ya Kak De. Nah, kesannya selama di Bawaslu Agam, kesan Kak Fe, happy-nya yang paling berkesan lah gitu. kalau yang paling berkesan mungkin pas kita menjelang hari H, ya kan? Pas pemungutan suara. Iya, karena kita namanya kan kolektif kolegial. Benar. Kalau pas di keuangan tidak ada kegiatan, otomatis walaupun kita kan harus ke pengawasan. Ikut membantu pengawasan. Kalau kabupaten kota, stafnya kan terbatas berapa orang gitu kan. Ya. Jadi mau tidak mau kita emang harus ikut turun pengawasan. Dan itu pun lumayan. Ya kan? Bisa dibayangkan lah. Iya. Namanya lu pengawasan, jiwa pengawasan lah. Selaku mantan staf pengawasan. Benar kan Di? Nah, Randy sendiri gimana? Yang paling berkesan di Bawaslu itu sebenarnya memang pertama itu memang Bawaslu ini belum dikenal sama sekali sebelumnya ya, belum dikenal sama sekali sebelum bekerja di Bawaslu. Ternyata masuk Bawaslu, oh begini loh cara kerjanya di Bawaslu. Kadang ya kita kerja itu tidak mengenal waktu kadang-kadang, gitu kan? Ada Kadang-kadang. ya pasti. Dan yang paling berkesan itu ketika ada evaluasi dulu, evaluasi staf ya. Dan alhamdulillah dapat nilai tertinggi di Sumatera Barat. Sumbar loh. Iya. Nomor 1 ya. Langsung masuk sekolah. Langsung masuk sekolah. Itu yang paling berkesan. Sebenarnya juga terkejut sih sebenarnya kenapa bisa dapat terbaik kan. Datang pula wartawan mewawancarai kayak itu. Tapi alhamdulillah Bawaslu Agam untuk 10 besar kita berapa orang yang masuk waktu itu? Untuk Masuk di- semua rata-rata, Iya. masuk semua. Rasanya Yang langsung ini semua. nomor 1, Iya, akan nomor 7. betul. Unang, Itu. Unang ya, Pici, Unang. Pici, Pici ya, dan masuk. Weekend. Rata-rata kita 20 Hampir besar lah. lah paling apa Iya, 20 besar hampir masuk. semua. Kalau yang untuk 20 besar. Bahkan Anda sama Mona pun yang staf pendukung ya. sudah mendukung masuk 20 besar gitu kan. Luar biasa juga agak. Luar biasa Agam. Nah, itu yang paling berkesan di Bawaslu ya. Untuk 2024. Hmm. Nah, kita kan sudah memulai ini perencanaan untuk ke sana. Dari keuangan sendiri Kak Vera, apa persiapan staf keuangan ya dalam agenda 2024 besok? Mungkin kalau untuk di keuangan, kesiapan anggaran yang perlu kita ini, yang perlu kita persiapkan. Dan itu sudah mulai ya Kak Vera? Iya, sebenarnya untuk Bawaslu Agam kita kan udah masuk dalam unit kerja mandiri namanya UKM. Apa itu Kak? Itu tuh untuk jadi satker Suka sendiri. satker sendiri. Tapi secara implementasinya sampai sekarang kita masih belum gitu kan. Iya, iya. Hanya Padang Pariaman yang baru bisa udah jadi satker. Dan itu akan kita tuju ke sana ya? Ya, kita udah menuju ke sana. Jadi untuk di 2024 mungkin kita kesiapan anggaran yang perlu kita siapkan. Kalau di PP sendiri gimana Di? Untuk kesiapan pemilu 2024 ya seperti yang juga diberikan arahan oleh koordinator divisi penanganan pelanggaran Pak Eri, itu yang kita staf diminta oleh beliau untuk kembali mempelajari perbawaslu yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran.
Kemarin itu arahan beliau agar Undang-Undang 7, Undang-Undang Pemilu, Ya. Undang-Undang Pilkada, Perbawaslu agar dibaca-baca kembali, agar ingatannya segar kembali kata beliau. Dan diminta juga untuk membuat alur penanganan pelanggaran. Alhamdulillah itu sudah selesai. Kemarin itu sama Jeffrey mengerjakannya, membuat alur penanganan pelanggaran. Alhamdulillah sudah selesai. Itu sih untuk persiapannya yang dari kita staff ya, diminta untuk mempelajari kembali aturan yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran, lalu membuat alur penanganan pelanggaran untuk memudahkan memahaminya nanti. Nah, apalagi di 2024 kita akan pilkada, Pemilu serentak. serentaknya di sana semuanya. Luar biasa nanti, karena kemarin saja pemilu dengan 5 kota ya. 5 kota itu cukup berat. Apalagi ini dengan pemilu digabung dengan pilkada, luar biasa lah beban kerjanya nanti. Mudah-mudahan kita bisa sukses dan lancar dan sehat semuanya. Amin. Terhindar dari COVID. Amin. Itu yang utama. Nah, dari Kak Fe dan Dendi sendiri, apa harapannya? Harapan di Bawaslu ini sendiri? Harapan kita cuma satu, tidak bisa jadi PNS, tidak akan jadi P3. Iya. Amin. Sama sih, itu juga harapan. Ya, barangkali bukan harapan kita berdua ya Kak Bea, tapi semua staff yang ada di Sumatera Barat. Harapan kita yaitu mudah-mudahan kita semua bisa diangkat menjadi pegawai tetap di Bawaslu Kabupaten Agam. Amin. Amin. Itu harapan. Dan ya tentu juga harapan kita agar pemilu dan pilkada nanti berjalan aman, damai, dan lancar di Kabupaten Agam. Betul sekali. Tetap sehat, Kak Fe. Ya, Tetap sehat. terhindar dari COVID ya. Terhindar dari COVID. Ya. Dan kita memang masih bisa ya bersilaturahmi dan masih berkeluarga di Bawaslu Ya. Agam ini. Hmm. Sekian bincang-bincang kita kali ini dalam acara Carita Bersama dalam edisi Sekretariat. Sampai jumpa di Carita Bersama selanjutnya. Saya Giska, Kak Vera, Dendi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas.